ini kita bertemu untuk mencoba memahami dan mengerti tentang filsafat. Apa itu filsafat? Apa itu kebenaran? Apa itu sebuah kebijaksanaan dan pengetahuan? Filsafat merupakan sebuah produk berpikir manusia tentang kedalaman sebuah hakikat kebenaran di sekitarnya. Banyak orang menghindar dari filsafat, padahal realitas dalam kehidupan sehari-harinya, dia terus berfilsafat dengan dirinya, dengan lingkungan sekitarnya, dengan sesuatu yang ada dalam alam pikirannya. Filsafat adalah seperti seseorang yang berada di puncak gunung, lalu melihat kota-kota, melihat hamparan alam di bawahnya, lalu dia mulai berpikir tentang siapa yang menciptakan semua di bawah ini. Siapa yang menciptakan kota yang luas itu? Siapa yang menciptakan alam dengan hamparan yang indah dengan tatanan yang sempurna ini? Adakah pencipta yang begitu besar? Ataukah semua ini produk dari sebuah perubahan alam semesta yang berinteraksi dengan angin, iklim, dan bahkan manusia? Jika seseorang melakukan itu, maka dia sudah mencoba untuk berdialektika dengan realitas di luarnya. Maka di situ filsafat terjadi. Filsafat juga seperti seseorang yang tidur di luar rumah, lalu matanya tertuju pada langit yang begitu cerah. Ia melihat hamparan bintang yang kerap-kerip, namun ada yang bercahaya secara tetap. Lalu ia mulai bertanya, planet apakah itu? Bintang apakah itu? Apakah itu pesawat atau benda lain yang sedang terbang di atasnya? Berapa jarak antara saya dengan mereka? Sungguh asik jika saya bisa tahu, bisa tahu apa yang terjadi di sana. Mungkin saat yang ini juga saya bisa tahu apa yang terjadi di planet itu, apa yang terjadi di atas pesawat atau benda di atas saya ini. Siapa yang menciptanya? Siapa yang menyusunnya begitu sempurna? Pasti penciptanya sangat luar biasa karena dia menciptakan segala sesuatu yang jaraknya begitu jauh dari saya, namun terlihat sangat indah dari muka bumi ini. Lalu ia bilang, semesta ini pasti ada penciptanya. Siapakah dia? Siapakah yang menciptakan segala sesuatu itu? Lalu, hakikat dari semesta ini apa? Apakah kehidupan yang ada di bumi? Ataukah ada juga di luar sana? Itu pun filsafat, karena dia mulai berusaha untuk berdialektika dengan sesuatu yang jauh dengan dirinya. Ataukah seorang anak kecil yang mungkin kelas 3, 4, 5 SD yang mulai bertanya kepada guru dan orang tuanya tentang realitas sekitarnya. Mengapa api itu panas? Mengapa es itu dingin? Bisa tidak ia memegang api yang menyala? Bisa tidak ia memakan es yang dingin? Lalu dia bertanya kepada gurunya, mengapa 1 tambah 1 2? Bisa tidak angka yang lain? Kalau 2, untuk apa kita belajar itu? Mengapa kita mencoba memahami alam semesta ini lewat belajar dalam kelas? Bagaimana dunia ini terbentuk? Mengapa ajaran agama seperti ini? Mengapa ajaran kitab suci seperti ini? Itu pertanyaan-pertanyaan anak SD yang sulit dijawab oleh orang tua dan guru. Dan kadangkala orang tua dan guru menganggap anak ini nakal atau liar cara berpikirnya, salah bergaul. Padahal yang dilakukan anak ini adalah melakukan usaha dan upaya untuk memahami di realitas di luar dirinya. Memahami realitas kebenaran di luar diri. Filsafat merupakan upaya untuk mencari tahu hakikat kebenaran dirinya, lingkungan, interaksi dirinya dan lingkungan, bahkan kebenaran lainnya yang diterima begitu saja. Menurut para ilmuwan yang belajar serius tentang filsafat,
Mereka mengatakan bahwa filsafat adalah daerah atau ruang tidak bertuan antara teologi dan sains. Pertanyaannya, apakah dalam teologi ada filsafat? Ya, karena pertanyaan-pertanyaan tadi selalu didiskusikan di dalam teologi. Apakah di sains ada filsafat? Ya, karena pertanyaan-pertanyaan tadi juga didiskusikan dalam pendekatan ilmiah. Lalu ada ruang yang tidak bisa dijawab oleh kaidah ilmiah maupun kaidah metafisik. Ruang apa itu? Jika ruang ini tidak diisi, maka alam pikiran manusia tidak ada usaha, tidak ada proses berpikir. Maka di situ ruang ini dimasukkan oleh para filsuf, orang-orang yang mau berpikir tentang bagaimana apa itu metafisik, tapi di sisi lain berusaha membuktikannya lewat sains. Orang-orang yang mereka tidak hanya masuk dalam ruang teologi dan ruang sains, tapi mau memikirkan sesuatu yang belum ada dan kemungkinan ada di masa depan. Inilah ruang yang tidak bertuan yang dimasuki juga oleh filsafat. Filsafat menggunakan indera untuk menangkap realitas di luar dirinya. Filsafat juga menggunakan dialektika untuk mempertanyakan realitas itu. Filsafat juga menggunakan pikiran manusia untuk merenungkan dan mengkonstruksi, menstrukturisasi, menyusun hasil tangkapan indera dan proses perenungannya. Pada semua usaha ini, upaya ini, filsafat terus bekerja. Dalam pengertiannya, menurut Harold Titus, ada 5 pengertian filsafat. Pertama, filsafat merupakan sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Nah, ini dalam ruang yang teologis ya, ruang metafisik, ruang agama. Mereka memikirkan bagaimana doktrin, bagaimana pemahaman manusia tentang pencipta, tentang Tuhan. Aristoteles mengatakan causa prima, ya, segala yang dia melakukan usaha, setelah itu dia hadir dalam usaha itu. Nah, ini diterima secara tidak kritis, tapi harus dipertanyakan. Karena tadi kita tidak bertemu dan mengenal pencipta kita, tapi kita harus memikirkannya. Hasil perenungannya tidak ada pembuktian, tapi itulah hasil dari perenungan untuk memahami realitas yang sulit untuk kita indrawi tersebut. Filsafat juga adalah sebuah proses kritis berpikir terhadap segala kepercayaan, keyakinan yang sudah kita junjung tinggi. Hal-hal dalam teologi dikritisi oleh filsafat. Hal-hal yang sudah diyakini, hal-hal yang sudah dipahami sebagai produk ilmu pengetahuan tertinggi, misalnya karena metafisik, ini juga dikritisi oleh filsafat. Proses untuk mengkritisi sesuatu yang sudah mapan, itu juga filsafat. Hal ini dikatakan oleh Titus adalah tindakan formal dari filsafat. Jadi jika Anda mencari pembuktian, merenungkan terhadap segala sesuatu produk ilmu pengetahuan yang sudah mapan, itu adalah aktivitas formal dari filsafat. Sedangkan teologi ini aktivitas informal. Filsafat menurut Titus adalah usaha untuk menggambarkan secara keseluruhan alam semesta ini. Ini merupakan aktivitas spekulatif. Mengapa? Karena kita sulit memahami secara holistik, komprehensif alam semesta ini. Tapi kita berupaya memahaminya, spekulatif. Karena dengan memahaminya, kita memahami cara kerja Allah, memahami cara kerja pencipta, memahami cara kerja causa prima. Sangat spekulatif. Tapi ini upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memahami realitas, hakikat alam semesta, hakikat dirinya, dan hakikat korelasi dia dengan dirinya yang luar biasa itu. Filsafat juga menurut Titus adalah sebuah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Maksudnya apa? Filsafat juga berupaya menemukan simbol-simbol dalam bentuk kata, kalimat secara tepat untuk mendeskripsikan realitas yang sudah ada maupun yang baru. Itu secara tepat. Ini namanya aktivitas logosentris. Dan terakhir, menurut itu filsafat adalah sekumpulan problema yang langsung
mendapat perhatian dari manusia. Ini merupakan tindakan aktual. Jika ada masalah, ada sekelompok orang atau seseorang yang memikirkan masalah ini, itu pun merupakan filsafat. Menurut beberapa ahli seperti Plato, dia mengatakan filsafat merupakan pengetahuan kebenaran yang asli. Karena hanya lewat filsafatlah kita memahami tentang hakikat segala sesuatu. Lalu muridnya Aristoteles mengatakan filsafat adalah ilmu scientia yang meliputi kebenaran. Jadi orang yang akan memahami kebenaran adalah orang yang mau berpikir, merenungkan, dan mencari tahu. Karena di dalam filsafat, menurut Aristoteles, ada ilmu metafisik, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Jadi, kalau kita mau memahami realitas kebenaran, semua ini harus dipelajari. Karena kita tidak hanya menangkap dengan indera, tapi kita juga harus retorika ya, mengungkapkan itu kepada orang lain secara tepat. Menurut Immanuel Kant, bapak filsafat kritisisme, filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dari pangkal segala ilmu pengetahuan. Filsafat dikatakan sebagai ibu dari ilmu pengetahuan, yang di dalamnya mencakup ada 4 hal atau 4 persoalan menurut Immanuel Kant. Apa yang dapat kita kerjakan? Apa yang seharusnya kita kerjakan? Lalu sampai di manakah harapan kita? Dan yang terakhir, apakah yang dinamakan manusia itu? Jadi keempat persoalan ini atau pertanyaan ini hanya dipahami lewat filsafat menurut Immanuel Kant. Secara umum, semiotik atau lebih tepat etimologi, filsafat berasal dari 2 suku kata dalam bahasa Yunani ya, philo dan sophia. Philo artinya suka atau mencintai, dan sophia artinya kebijaksanaan atau aktivitas merenungkan, berpikir mendalam. Dan kalau kita gabungkan 2 suku kata ini, maka kita menemukan arti bahwa filsafat adalah menyukai atau mencintai kebijaksanaan, atau sebuah proses menyukai perenungan atau berpikir mendalam. Pertanyaannya, mengapa orang senang berpikir mendalam atau merenungkan atau mencari tahu hakikat? Ada 3 motif mengapa orang mau berfilsafat. Mengapa orang mau berpikir mendalam tentang segala sesuatu, realitas di luar dirinya maupun realitas di dalam diri. Mengapa? Ada 3 motif. Pertama, ada nalar kritis, ada proses berpikir yang menimbulkan rasa ingin tahu yang besar tentang sebuah kebenaran. Ada nalar kritis atau proses berpikir yang menimbulkan rasa ingin tahu. Mengapa dia begitu? Mengapa dia seperti itu? Bagaimana cara kerjanya? Untuk apa dia bekerja? Itu rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu ini selalu ada dalam pikiran manusia. Itu pertama. Ada rasa ingin tahu yang besar dalam pikiran manusia, membuat manusia itu harus berfilsafat. Membuat manusia itu harus mencari tahu, merenungkan, dan menceritakan kepada orang lain. Ketika rasa ingin tahu atau nalar kritis ini bekerja, maka dia akan memulai dengan pertanyaan dan mengakhirinya dengan saya sudah tahu. Dan ketika dia tahu, dia berusaha menyusun retorika yang secara tepat agar disampaikan kepada orang lain secara tepat. Itu motif pertama. Motif yang kedua adalah ada rahasia alam di muka bumi ini yang tidak diketahui oleh manusia. Motif pertama dari dalam diri manusia. Motif kedua, di luar diri manusia, banyak realitas, banyak objek yang belum diketahui oleh manusia. Sehingga manusia tertarik untuk memahaminya, mengetahuinya, mencari tahu tentang realitas di luar diri manusia itu. Ini motif yang kedua, mengapa manusia berfilsafat. Motif yang ketiga, adanya kesangsian, ketidakpercayaan terhadap pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.
Pada saat seseorang mengatakan bahwa Tuhan itu luar biasa, dia sanksi. Lalu dia bertanya, apa bukti luar biasa? Dia mencari tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Dia sanksi terhadap realitas. Kalau mengatakan bahwa manusia hidup karena bisa bernapas, dia sanksi hal itu. Dia mencari tahu apakah hanya itu jawabannya, ataukah ada jawaban lain. Dengan kesangsian ini membuat manusia terus berpikir selama hidupnya. Dalam peradaban manusia, sejarah kehidupan manusia, proses berpikir tidak lepas dari aktivitas manusia. 3 motif ini yang membuat manusia mau berfilsafat. 3 motif ini yang membuat filsafat sangat penting dalam kehidupan manusia. Motif pertama, nalar kritis bekerja karena ada perasaan rasa ingin tahu, itu terjadi dalam diri manusia. Motif kedua, di luar diri manusia ada rahasia alam semesta yang terjadi membentang begitu saja dan manusia ingin masuk untuk mengetahuinya. Motif ketiga, ada rasa tidak percaya, kesangsian terhadap pengetahuan sebelumnya yang sudah ada. Dan dia ingin buktikan bahwa kesangsian itu harus diuji. Itu motif dari orang berfilsafat. Bagaimana sih metode filsafat? Menurut Socrates, bapak filsafat, dia mengatakan metode filsafat hanya satu, dialektis. Terus bertanya, dan bertanya. Seorang filsuf atau seorang pemikir mendalam, dia akan menyusun seperangkat pertanyaan secara teratur, lalu mulai mencari tahu jawaban atau informasi dari setiap pertanyaan yang dia susun dan dipertanyakan tersebut. Dan dari setiap jawaban tersebut muncul pertanyaan baru untuk dimaknai, untuk direnungkan sebagai upaya untuk memahami hakikat dari realitas. Jadi metode dari filsafat adalah dialektika. Lalu apa yang didialektikan atau dipertanyakan? Yang dipertanyakan oleh manusia oleh manusia saat berfilsafat oleh René Descartes adalah 3. Pertama, siapa itu pencipta? Yang kedua, apa itu alam semesta? Yang ketiga, siapa itu manusia? Jadi, filsafat menurut René Descartes adalah mencari tahu bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta dan seisinya, dan apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan. Yang kedua, dia mencari tahu bagaimana alam semesta ini bekerja, materi apa yang ada di dalamnya, bagaimana ia bekerja, dan dia mengarah kemana alam semesta ini bekerja. Hukum seperti apa yang ada dalam alam semesta. Dan yang ketiga, objek materi dari filsafat adalah siapa itu manusia, siapa itu pencipta manusia, bagaimana manusia bekerja, bagaimana hubungan jiwa dan tubuh dalam manusia, apakah napas itu jiwa, seperti apakah itu jiwa. Itu objek materi dari filsafat. Dan pada akhirnya, seorang yang berpikir mendalam, perenung, akan mempertanyakan korelasi dari ketiganya. Untuk apa diciptakan alam semesta dan manusia? Peran alam semesta dan manusia di muka bumi seperti apa? Itu objek materi. Ada filsuf lain yang mengatakan objek materi dan filsafat tentang ada itu sendiri. Semua yang bisa dilihat, diindrawi, maupun semua yang dipikirkan oleh manusia, itu objek materi dari filsafat. Jadi bukan hanya pencipta alam semesta dan manusia, tapi objek yang ada, itu dipikirkan dan direnungkan oleh manusia. Itu objek materi dari filsafat. Lalu objek formalnya apa? Objek formalnya adalah aktivitas berpikir dalam otak manusia. Usaha manusia untuk mencari keterangan sedalam-dalamnya. Keterangan seobjektifnya. Keterangan seideal atau selengkap-lengkapnya tentang objek materi dari filsafat. Yang tadi ya, pencipta alam semesta dan manusia atau ada itu sendiri. Jadi aktivitas atau usaha manusia untuk berpikir mendalam itu adalah objek formalnya. Berpikir mendalam tentang apa? Tentang materi dari filsafat tadi. Nah, kita telah memahami filsafat bahwa filsafat adalah aktivitas manusia sesungguhnya. Jika seseorang tidak berpikir, maka dia bukan manusia, namun
Jika orang itu berpikir, maka dia juga berfilsafat. Maka René Descartes mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada. Untuk menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk pemikir. Manusia dalam hidupnya terus berfilsafat. Lalu dalam perkembangannya, filsafat terjadi seperti apa? Dalam peta filsafat di Oxford, dia menggambarkan bahwa dari 4 kambium filsafat, ya, 4 ilmu pengetahuan utama, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika, berkembang ilmu pengetahuan yang lainnya. Metafisika adalah ilmu yang bertanya tentang being, hakikat dari sesuatu yang ada. Epistemologi adalah ilmu yang menstrukturisasi bagaimana kebenaran itu terbentuk. Aksiologi adalah manfaat dari kegunaan kita berpikir atau objek itu ada. Logika adalah bagaimana kita menyusun sebuah pembuktian-pembuktian untuk menarik kesimpulan. 4 kambium filsafat ini melahirkan berbagai jenis filsafat. Sekarang filsafat telah berkembang begitu banyak, apalagi dalam tataran aksiologi, ya, sisi informasi, teknologi informasi, ilmu komunikasi berkembang begitu padat. Dia berangkat dari kambium filsafat yang hadir jauh sebelum zaman Masehi. Manusia dalam hakikatnya terus bertanya tentang dirinya dan objek di luar dirinya. Ia mencari tahu segala sesuatu untuk mendapatkan jawaban yang tepat, jawaban dalam, jawaban yang lengkap. Cabang filsafat terus terbuka. Ranting-ranting filsafat terus terbuka untuk menemukan kebenaran dari alam semesta dan manusia, untuk menemukan hakikat asali dari sebuah realitas. Jadi filsafat merupakan bagian dari manusia, usaha dari manusia untuk memahami dirinya, lingkungannya, alam semesta, dan pencipta atau sesuatu di luar dirinya. Demikian kita memahami filsafat. Filsafat bukan sesuatu yang sulit, karena filsafat dapat kita lakukan karena kita terus berpikir. Terus belajar filsafat, terus melakukan usaha manusia sebagaimana hakikat dirinya menurut René Descartes sebagai makhluk berpikir. Terima kasih.